2024 Waduk Jati Gede kembali mengering, dan seperti inilah kondisi dari kampung kebun kopi yang sempat tenggelam. Kini muncul kembali dan keadaannya seperti ini ya. Nah, kejadian itu ketika kita harus merilis air yang cukup besar untuk keperluan irigasi yang ada di hilir, tapi debit dari hulunya kecil, sehingga waduk ini akan turun, tinggi muka airnya akan turun. Akhirnya daerah-daerahnya yang dulu tergenang seperti air sekarang ini, dia muncul kembali seperti pemukiman-pemukiman, ada makam keramat dan lain sebagainya, situs-situs banyak yang muncul kembali. Dari atas Menara Kujang Sapasa kita bisa melihat bentangan Waduk Jati Gede yang begitu luas. Airnya memantulkan cahaya matahari, membuat pulau-pulau kecil di dalamnya semakin terlihat indah. Tapi di balik keindahannya, waduk ini menyimpan sejarah panjang dan pengorbanan besar. Bayangkan, kurang lebih 30 desa harus rela tenggelam demi pembangunan proyek raksasa ini. Dan saat kemarau panjang tiba, jejak-jejak desa yang pernah ada kembali muncul ke permukaan. Nah, IPDers, sebelum kita kulik lebih dalam masalah surutnya waduk beberapa tahun lalu, yuk kita lihat dulu. Bener nggak sih, Waduk Jati Gede adalah waduk yang terbesar kedua di Asia. Sekitar 5 tahun untuk mengisi waduk Jati Gede ini, kapasitasnya hampir 1 miliar. Tadi sudah disampaikan nomor 2 terbesar di Indonesia. Betul itu, Pak? Betul. Keren banget. Jadi setelah Jatiluhur itu bendungan Jati Gede kapasitas ini hampir 1 miliar meter kubik. 1 miliar meter ya. kubik. 5 tahun diisi air, emang pasti butuh waktu selama itu untuk menyalurkan air di lahan yang awalnya benar-benar kosong tersebut. By the way, rencana awal pembuatan waduk ini tuh udah dari tahun 1963 loh, waktu zaman Pak Soekarno. Namun baru terrealisasi di tahun 2007 dan terisi penuh di tahun 2020. Waduk ini pun punya efek positif bagi warga setempat. Ini jadi pertanyaan, banyak orang, fungsi waduk sebenarnya untuk apa sih, Pak? Iya. Selain mungkin ya mengendalikan banjir yang biasanya orang taunya. Tapi selain itu apa, Pak? Untuk bendungan Jati Gede sendiri ada 4 fungsi utama dari perencanaan itu. Yang pertama untuk irigasi. Kita sudah ada 90.000 hektar existing di daerah Pantura, Indramayu, Cirebon, kemudian Majalengka. Itu semua dari sini? Dari sini, pengairannya dari Sungai Cimanuk. Awalnya dari Sungai Cimanuk. Nah, tadi sempat disebutkan sedikit banyak tentang ada beberapa desa yang mengelilingi atau terdampak dari bendungan ini, Pak. Ya, ada 300-an kan? Ada ya? 30 desa yang terdampak. Betul. Nah, 30 itu semua mendapatkan manfaatnya dari bendungan ini atau tidak, Pak? Nah, ini ironis. Ironis karena area yang terdampak dari Waduk Jati Gede itu lebih manfaatnya tidak terlalu dirasakan. Karena apa? Mereka harus pindah ke area yang lebih tinggi. Kemudian lahan pertanian yang mereka miliki pun tergenang. Sebenarnya itu bukan jadi permasalahannya, itu resiko ketika suatu pembangunan. Ada kepentingan lebih besar ya, yang harus betul. diperhatikan ya. Tapi ya selain itu sekarang mereka bisa memanfaatkan area sekitar waduk ini jadi tempat-tempat wisata. Oh ya? Iya, betul. Karena ada 30 desa yang tertimbun oleh pembangunan waduk inilah, makanya ketika kemarau ekstrim melanda, Waduk Jati Gede yang mengering pun menghadirkan pemandangan yang tidak biasa. Bak kampung mati nan misterius, puing-puing bangunan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi orang luar. Seperti pemukiman-pemukiman, ada makam keramat dan lain sebagainya, situs-situs banyak yang muncul kembali. Itu terjadi pada tahun 2019. Itu terekstrim sejak kita melakukan pengisian Waduk Jati Gede ini. Terekstrim. Di 2019 itu, Pak? Kalau bisa dilihat, Pak, ini daerah sebelah mana yang terlihat pemukiman yang udah lama terendam air itu, Pak? Daerah Sebenarnya mana? ada di sebelah selatan, di sebelah sana. Oh, lebih di selatan di sebelah ya? sana. Itu ada ya situs-situs, terutama situs-situs cikal bakal kerajaan Sumedang Larang itu dari sana.
Tapi semua itu adalah masa lalu. Protes warga sudah tentu ada. Namun 30 desa yang terdampak itu telah direlokasi ke tempat yang lebih baik dan juga baru. Kini Waduk Jati Gede tidak hanya memberikan pemasukan tambahan, tapi juga akan dikembangkan lagi menjadi tenaga surya terapung yang tentu bermanfaat bagi warga sekitar. 2025 Pak, ada planning project apa ke depannya dari bendungan ini, dari pemerintah sendiri kira-kira untuk lebih meningkatkan lagi fungsionalitasnya atau manfaatnya buat masyarakat? Tuh, jadi pemerintah juga sekarang sedang menggodok kajian untuk dilaksanakannya energi baru terbarukan dari pembangkit listrik tenaga surya terapung. Akan dipasang panel-panel dong di atas ini? Di sini itu akan dimanfaatkan sekitar 300 hektar. Itu akan digunakan panel-panel surya secara terapung. Itu dapat menghasilkan kapasitas 100 megawatt. Wah, jadi hampir sama dengan PLTA-nya yang sekarang sudah jalan. Menikmati alam dan indah sekaligus menambah ibadah di bulan puasa, coba deh mampir sebentar ke Sumedang. Karena di sini kalian tidak hanya meluangkan waktu untuk berdoa di Masjid Al-Kamil dengan bentuk bunga teratai, tapi juga menikmati keindahan Waduk Jati Gede dari atas. Hai Beniers, ini dia Menara Kujang Sapasa. Keren banget. Untuk masuk ke sini kalian hanya butuh 25 sampai 50 ribu rupiah saja. Kalau dana yang disiapkan 25.000, maka batas kalian hanya sampai di lantai 1 dan lantai 2, yakni kafe dan juga galeri. Tapi kalau kalian punya uang lebih, bisa kali dengan 50.000 rupiah sampai di puncak menara dengan ketinggian 99 meter. Penasaran seperti apa? Ayo ikut saya tunjukin ikonnya. Yuk! Ide awal pencetusan akhirnya bikin Menara Kujang Sapasang ini gimana? Pada saat itu yang menggagas pembikinan Menara Kujang Sapasang ini adalah Pak Ridwan Kamil. Oh, Pak Ridwan Gubernur Kamil, kita sebelumnya. betul, Terus Gubernur Jawa Barat sebelumnya, dengan visi sebagai penggugah atau bangkitnya warga Jati Gede, efek dari bendungan Jati Gede ini. Nah, banyak orang penasaran nih, Kujang sendiri itu apa dan Sapasang maksudnya kembarkah atau apa nih? Kita belum tahu nih. Saya mikirnya Kujang itu menjangan hewan, tapi ternyata bukan ya? Bukan. Boleh dijelasin? Boleh saya jelaskan sedikit. Kujang yang ada di sini adalah salah satunya itu namanya Kujang Cium. Kujang Cium. Kujang Cium itu adalah kujang yang dipegang oleh rakyat dengan strata paling bawah. Kujang yang dipegang sama rakyat pada strata paling bawah. Betul. Pegang, berarti apa ini? Jenis senjata yang diperuntukkan untuk para petani pada saat masa itu masanya. Oh, berarti benda tajam. Betul, benda tajam. Filosofi yang paling utamanya adalah kekuatan di sini itu berawal dari fondasi masyarakat yang paling sangat terbawah. Percaya nggak kalian, kalau tinggi menara ini melebihi tinggi daripada patung Liberty di New York? Dengan tinggi segitu, bisa tebak nggak kira-kira berapa total dana yang dihabiskan? 100 miliar rupiah. Nah, bisa dijelasin itu ada rongga-rongga itu maksudnya apa ini, Pak? Rongga itu sebetulnya hanya sebagai salah satu desain saja, tapi di dalam struktur kujang ini memang kita tidak lepas dari struktur yang utama kujang ini. Kenapa di sini adalah, tadi saya sebut ini adalah salah satu kujang cium. Monumen di sini adalah kujang cium. Ada lubang kancing di sampingnya itu yang membedakan. Oh, yang lubang-lubang ini? Betul. Nah, Pak Ridwan Kamil membuat lubang kancing semuanya di sini ada 9 unsur yang paling sempurna. Di situ sudah ada teknologinya, sudah ada kebudayaannya, sudah ada unsur kepercayaannya, ditambah lagi 5 sila Pancasila. Jadi tergabung dalam 9 lubang-lubang kancing tadi. Betul. Nah, sekarang mari kita lihat pemandangan dari puncak menaranya. Wah, ini nih iPadiers. Sekarang kita berada di lantai 4. Lantai 4. Alias ketinggiannya 76 meter. 76 meter. Dan lihat view-nya. Kayak Labuan Bajo ya. Betul sekali. Banyak pulau-pulaunya gitu.
Di musim hujan ini temanya adalah Labuan Bajonya Jawa Barat. Asik, Labuan Bajonya Jawa Barat. Betul sekali. Kalau musim kemarau, Musim kemarau, otomatis debit air di bendungan ini akan susut, turun. dan bukit-bukit ini akan muncul yang terendam. Oh, jadi selain ini masih ada lagi yang terendam? Ada yang terendam, yang lebih dasar dari ini. Dan kemudian temanya berubah, jadi Raja Ampatnya Jawa Barat. Wih, keren ya. Peak paling tinggi orang datang untuk berkunjung ke sini itu di kapan? High season kita itu di momen yang pastinya Idul Fitri ya. Dari luar kota kah atau memang orang yang apa ya istilahnya keluar kota untuk cari nafkah terus balik lagi ke kampungnya buat Ya. silaturahmi? Selain wisatawan domestik, wisatawan dari luar pun ada. Paling jauh dari mana? Ukraina. Main ke sini? Ya, 4 hari yang lalu kita kedatangan tamu dari Ukraina. Nah, makanya itu dia. Jangan pernah meremehkan wisata lokal. Ternyata menarik juga untuk dikunjungi. Dari cerita masyarakat banyak yang menyebut bahwa batu ini memang ada tuahnya, di mana ada yang sering mengalami kejadian alam gaib, kemudian ini juga dianggap sebagai gerbang memasuki alam gaib gitu.